Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Bella, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur pada buku fiksi dan buku non-fiksi. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui kompetensi dasar dan tujuan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Lalu yang kedua, menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lisan atau tertulis. Lalu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menemukan unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, lalu menentukan unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Nah, kita akan mulai dari kata buku. Nah, pasti kalian semua ini tidak asing dengan benda yang disebut dengan jendela dunia ini. Nah, buku dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Di sini juga terdapat, kita bisa lihat ada dua contoh buku. Tetapi yang mana sih buku fiksi dan buku non-fiksi itu? Yang hijau atau yang biru? Nah, kita mulai dari buku fiksi. Apa itu buku fiksi? Buku fiksi adalah karangan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang dengan tujuan untuk menghibur atau kesenangan. Nah, jadi buku fiksi dapat membuat pembacanya merasa terhibur atau senang juga gitu. Nah, contoh dari buku fiksi adalah novel, dongeng, cerpen, drama, komik. Nah, itu yang sering kalian baca seperti novel, komik, itu termasuk dalam kategori buku fiksi. Lalu, apa itu buku non-fiksi? Berdasarkan pengertiannya, buku non-fiksi adalah buku yang berisi fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dengan tujuan memberikan sejumlah informasi atau pengetahuan. Nah, jadi buku-buku yang dapat memberikan pengetahuan dan berisi fakta dapat dikategorikan sebagai buku non-fiksi. Lalu contoh dari buku non-fiksi ada biografi, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, termasuk dalam buku non-fiksi juga adalah buku pelajaran yang selalu kalian baca ya. Itu termasuk dalam buku non-fiksi. Nah, selanjutnya di sini dapat kalian lihat terdapat contoh potongan teks yang dapat kalian baca dan kalian dengarkan. Orang-orang yang kebetulan melewati jalan itu sepertinya selalu ingin berhenti. Mereka ingin mengetahui sesuatu yang telah terjadi di sana. Orang yang lalu lalang ingin langsung melihat keadaan ibu itu. Dia terlihat lemah, badannya yang hanya rangka dan kulit ditutupi kaos berwarna hitam dan celana coklat yang lusuh. Bibirnya kering, pecah-pecah, hampir terkelupas. Napasnya terengah-engah dan tampak payah. Lalu, seorang ibu datang memecah keriuhan suasana, membawa segelas air. Ibu itu membangunkan badannya sampai dia terduduk. Kemudian, air itu diberikan kepadanya. Sesudah itu, dia mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Nah, berdasarkan teks yang telah dibacakan dan telah kalian dengarkan, menurut kalian termasuk ke dalam kategori manakah teks tersebut? Fiksi atau non-fiksi?
Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada buku fiksi dan buku non-fiksi. Kita akan mulai dari unsur-unsur dalam buku fiksi. Unsur yang pertama adalah tema. Tema sendiri adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan. Tema ini dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan lain sebagainya. Lalu, pada buku fiksi juga memiliki alur. Nah, alur ini adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab dan akibat. Ini disusun secara kronologis atau berurut. Nah, singkatnya, alur adalah suatu jalan cerita yang ada di dalam buku fiksi. Alur ini terjalin secara berurut dengan hubungan sebab akibat. Lalu yang ketiga ada tokoh. Nah, tokoh ini yang memerankan alur. Nah, tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi atau prosa, sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita yang utuh. Nah, dalam arti lain, tokoh adalah pemeran dalam sebuah cerita. Lalu yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa yang secara khusus untuk mendapatkan efek tertentu dalam suatu cerita. Nah, gaya bahasa ini dapat mempengaruhi pembacanya dalam membawa sebuah cerita dalam perasaannya. Mungkin bisa senang, bisa sedih, tergantung dari bacaan yang dia baca. Lalu yang selanjutnya adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam sebuah karya sastra. Nah, yang terakhir ada amanat. Mungkin beberapa dari kalian sudah tidak asing dengan kata amanat. Nah, apa itu amanat? Amanat adalah suatu pesan yang hendak disampaikan oleh penulis atau pengarang pada karya sastra yang ia ciptakan. Amanat bisa dikatakan sebagai sebuah nasihat yang ingin penulis sampaikan tentang apa yang harus diperbuat atau apa yang tidak boleh diperbuat oleh pembacanya. Nah, untuk potongan teks ini dapat dikategorikan sebagai fiksi karena terdapat latar, terdapat alur, dan tokoh. Nah, selanjutnya di sini kita juga dapat melihat potongan teks dari novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Maka tergambarlah pula di muka Hanai ke masa yang sudah-sudah, zaman hubungan cintanya yang berhingga-hingga. Hidup bermanis-manis pun berlama-lama ia kenangnya. Tahulah Anai sekarang, Raya, intan yang belum digosok. Sayang, ia tak pandai menggosoknya hingga barang itu dibanting-banting, seolah tak berharga. Sementara kori, berlian yang sudah digosok, harganya tidak bernilai-nilai, tapi suami yang celaka tak pandai memakainya. Dan enyahlah harta itu dari rangkulannya. Hanai menyesali dirinya tidak berhingga-hingga. Maka ditutupnyalah mukanya dengan kedua belang tangannya. Lalu menangis mengusak-ngisak sambil berseru dalam hatinya. Oh Kori, Kori istriku, di manakah engkau sekarang? Lihatlah suamimu menyadari untung. Lekaslah kembali, supaya kita menyambung hidup kembali seperti dulu. Nah, potongan teks tersebut kita ketahui masuk ke dalam kategori fiksi karena terdapat tokoh, latar, dan juga gaya bahasanya yang berbeda. Nah, tapi dapat kita lihat juga gaya bahasa pada potongan teks ini berbeda dengan potongan teks sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Nah, apa saja sih unsur-unsur dalam buku non-fiksi itu?
Nah, yang pertama ada sampul buku. Pada sampul buku ini, kita dapat menemukan informasi seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan ada juga buku yang menyertakan edisi bukunya. Berbeda dengan buku fiksi yang biasanya hanya memuat judul dan nama pengarang dari buku tersebut. Lalu, pada buku non-fiksi juga terdapat pokok bab buku. Pada pokok bab buku ini menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat penulisan buku tersebut. Lalu yang ketiga terdapat judul bab dan subbab. Nah, di sini terdapat daftar isi, disusun berurut dan disertai oleh halaman. Ini agar memudahkan para pembacanya membaca isi-isi yang akan ia lihat atau baca setelahnya. Lalu yang keempat ada isi. Nah, pada bagian isi ini pada buku non-fiksi memuat pendahuluan, utama atau isi, dan penutup. Lalu yang selanjutnya terdapat daftar pustaka. Nah, pada daftar pustaka ini, pembaca bisa mengetahui dari mana penulis mendapatkan sumber referensi bagi karyanya. Lalu yang keenam atau yang terakhir, juga unsur pada buku non-fiksi adalah yang berbeda ada pada bahasa yang digunakan. Nah, pada bahasa yang digunakan dalam unsur non-fiksi ini adalah bahasa denotatif atau yang sebenarnya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembacanya. Dan tentu saja bahasa yang digunakan harus to the point, agar tidak membingungkan para pembacanya. Nah, buku fiksi dan non-fiksi ini juga memiliki daya tarik tersendiri loh bagi para pembacanya. Daya tarik pada buku non-fiksi sendiri ada pada kelogisan argumen dan kelengkapan data yang ditemukan oleh penulisnya. Lalu daya tarik pada buku fiksi sendiri terdapat pada amanat, tokoh, alur, dan latarnya. Temanya juga harus menarik supaya dapat menarik pembaca. Nah, kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur yang ada pada buku fiksi dan buku non-fiksi. Menurut teman-teman nih, buku apakah yang lebih menarik? Buku fiksi yang bersifat menghibur atau buku non-fiksi yang bersifat fakta? Kita sampai di ujung waktu pembelajaran. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa.